Guys, dulu bukber alias buka bersama itu adalah momen yang ditunggu-tunggu kita ya kan? Waktu dimana kita bisa ngumpul lagi sama teman-teman lama, nostalgia masa-masa sekolah dan ngakak bareng ngebahas hal-hal receh yang dulu pernah kejadian. Tapi sekarang nyatanya bukber berubah menjadi ajang unjuk gigi, ajang pamer pencapaian hidup yang terselubung, kan kocak banget gitu. Begitu duduk kita nggak disambut dengan cerita-cerita seru tentang masa lalu, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang siap menusuk mental gitu. Kayak, kerja di mana sekarang? Udah nikah apa belum? Kok masih gini-gini aja? Aduh, ini pertanyaan parah banget. Nah, kata-kata seperti demikianlah yang sering dilontarkan di ajang pamer pencapaian berkedok bukber tuh guys. Dulu bukber itu soal ketawa bareng, tapi sekarang rasanya lebih mirip ujian nasional. Siapa yang paling sukses, siapa yang hidupnya paling glow up, dan siapa yang punya karir paling menjanjikan, dan siapa yang paling menang dalam hidup. Dan kalau kita merasa hidup kita belum sampai di standar idealis versi masyarakat, belum punya pekerjaan mapan, belum menikah, belum punya rumah, belum punya mobil, bukber juga bisa berubah jadi neraka kecil loh guys. Mending rebahan di rumah sambil scroll TikTok deh, daripada duduk di meja makan bareng orang-orang yang sibuk ngejual citra diri. Jadi kan jatuhnya NPD ya guys. Jujur aja nih guys, kita hidup di era dimana eksistensi seorang diukur dari pencapaiannya. Kerja di mana, udah punya apa, udah bisa apa, seolah-olah nilai kita sebagai manusia hanya sebatas itu. Nah, bukber yang harusnya jadi ajang silaturahmi malah jadi tempat orang berlomba-lomba menunjukkan bahwa mereka sudah berhasil. Padahal siapa yang tahu, biasa aja di balik pencapaian mereka yang terlihat gemilang ada keresahan yang insecure yang sama besarnya gitu. Bukannya mau menggeneralisasi, tapi fenomena ini nyata dan banyak terjadi. Bahkan ada konsep psikologi yang menjelaskan ini, impression management alias manajemen kesan, teori yang dikembangkan oleh Erving Goffman. Dia pernah bilang, kita semua ini sebenarnya aktor di atas panggung. Setiap interaksi sosial adalah pertunjukan. Kita berusaha menampilkan versi terbaik dari diri kita agar mendapatkan pengakuan sosial. Dan bukber adalah panggungnya. Ya, tepat banget emang. Kita datang dengan outfit terbaik, membicarakan pekerjaan yang keren, update soal pencapaian hidup yang luar biasa. Semua demi satu tujuan, supaya dianggap berhasil oleh teman-teman lama. Tapi masalahnya ini bukan cuma soal ingin terlihat keren. Ini juga tentang hierarki sosial yang terbentuk tanpa kita sadari. Mereka yang sudah menang dalam hidup punya karir cemerlang, menikah, hidupnya terlihat mulus, secara otomatis jadi pusat perhatian dalam percakapan tuh guys. Sementara yang masih berjuang, yang hidupnya nggak sesuai ekspektasi umum, mereka cuma bisa tersenyum sambil pura-pura nggak terganggu tuh guys. Dan dari sinilah muncul ketimpangan sosial. Bukber yang harusnya jadi momen hangat malah bikin sebagian orang pulang dengan perasaan minder dan bertanya-tanya, apa gua kurang usaha? Gak heran deh kalau makin banyak orang yang males datang, karena gak semua orang punya mental baja buat menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang ujungnya bikin mereka mempertanyakan hidup sendiri gitu. Menurut teori social comparison dari Leon Pastinger, manusia secara alami suka membandingkan diri mereka dengan orang lain buat mengukur posisi mereka dalam masyarakat tuh guys. Dan ada dua jenis perbandingan. Pertama, upward comparison atau membandingkan diri dengan yang lebih sukses. Dan yang kedua adalah downward comparison atau membandingkan diri dengan orang yang berada di bawah kita. Masalahnya bukber seringkali mendorong upward comparison. Kita duduk satu meja dengan teman-teman yang dulu setara, sama-sama jajan di kantin yang sama, cabut bareng saat jam pelajaran, pulang bareng naik angkot. Tapi sekarang ada yang udah jadi bos, ada yang sering ke luar negeri, ada yang datang bawa mobil mewah, sementara kita masih berjuang atau malah merasa tertinggal jauh ya guys. Kita bisa pura-pura cuek, tapi otak tetap memutar skenario. Harusnya gue juga bisa kayak mereka, ya kan? Nah, yang lebih ironisnya, kita tahu budaya pamer ini toksik banget. Kita tahu nggak semua orang nyaman, tapi tetap aja kita terjebak di dalamnya ya guys. Kita sadar kalau standar sosial yang diukur dari materi itu melelahkan, tapi tetap saja kita berlomba-lomba mengejarnya.
Bukber jadi ajang validasi, tempat kita memastikan bahwa kita masih punya nilai di mata teman-teman lama. Tapi yang lebih lucu lagi, setelah bukber selesai, berapa banyak dari mereka yang benar-benar akan tetap berhubungan dengan kita, yang katanya, wah kangen banget nih, bisa jadi nggak akan pernah ngechat lagi sampai bukber tahun depan. Betul nggak guys? Kalau tujuannya silaturahmi, kenapa banyak yang pulang dengan perasaan minder? Kalau tujuannya nostalgia, kenapa yang paling sering dibahas malah status sosial? Banyak yang bilang kalau nggak nyaman ya udah nggak usah datang. Tapi ini bukan cuma soal datang atau nggak datang ya guys, tapi ini tentang bagaimana masyarakat kita menilai seseorang berdasarkan pencapaian material, bukan berdasarkan siapa mereka sebagai individu gitu. Bukber cuma satu contoh kecil dari masalah yang lebih besar. Pada akhirnya orang datang ke bukber bisa dibagi jadi dua alasan nih guys. Pertama, mereka yang datang untuk pamer, dan kedua, mereka yang datang karena nggak enak nolak ajakan. Fakta nggak tuh? Sementara mereka yang memilih gak datang kebanyakan bukan karena sombong, tapi karena mereka udah lelah sama permainan sosial ini gitu. Selain itu ada juga alasan yang paling klasik nih, yaitu gak ada duit. Ini alasan yang paling banyak gitu. Boro-boro buat bukber di restoran pensi, buat makan sehari-hari aja kadang masih harus ngirit gitu. Kan gokil banget gitu. Dan tahu apa yang paling menyedihkan guys? Budaya ini gak akan berubah, karena manusia selalu butuh validasi. Dan selama validasi itu datang dari materi dan status, bukber akan tetap jadi ajang pamer yang berkedok reuni. Kocak banget ya bang. Jadi masih mau datang ke bukber tahun ini atau enggak nih guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.